Drama ini diawali dengan seorang lelaki yang bernama Gang Mo, pulang dalam keadaan basah kuyup dan pergi menuju kamarnya. Ia langsung menutup pintu kamarnya dan mengikat tali di sekeliling kamarnya. Tak selang lama, ada seseorang yang mengetuk pintu dan suara yang terdengar seperti suara ibunya yang pada akhirnya ia membuka pintu tersebut. Betapa terkejutnya, ternyata itu bukan ibunya, melainkan hantu yang menyerupai dirinya. Karena ia telah membuka pintu kamarnya, hantu itu membuat dirinya mengakhiri hidupnya. Ibunya yang khawatir langsung mengecek ke kamarnya dan sangat terkejut begitu mengetahui kalau Gang Mo telah bunuh diri. Di sisi lain, hiduplah seorang wanita bernama Sanyong bersama ibunya, yang kemudian ibunya menjadi korban penipuan dan menghabiskan semua uang tabungan Sanyong. Mereka berlari ke kantor polisi karena pelaku telah berhasil ditangkap. Tapi hal itu sia-sia karena uangnya tidak bisa kembali. Kemudian, Haesang yang berada di rumah membaca salah satu suratnya dari Gang Mo yang meminta dirinya untuk membantu putrinya, yaitu Sanyong. Sanyong sangat marah kepada ibunya, tapi hanya bisa menahan kemarahannya karena ibunya yang sedang sakit. Dan saat mereka sedang makan malam, ibunya menerima telepon dari seseorang yang kemudian mengajak Sanyong pergi ke suatu tempat. 오늘 나랑 어디 좀 다녀와야겠다. 오늘 지금? Mereka langsung berangkat dengan naik bus. Hingga saat turun dari bus, ibunya baru menceritakan yang sebenarnya kepada Sanyong. 정말 죽었대 너네 아빠. Tiba di rumah ayahnya, Sanyong juga menyapa neneknya dan mendapat barang warisan dari ayahnya yang ternyata itu adalah aksesori rambut berwarna merah. Ibunya melarang menyentuh barang-barang dari rumah tersebut dan membuang barang itu. 알겠어, 그만해. 안 가져갈게. Saat akan pergi dari rumah ayahnya, Sanyong bertemu dengan Haesang dan Haesang mengetahui kalau dia adalah Sanyong putri Gang Mo. Haesang juga melihat bayangan Sanyong tidak seperti dirinya dan menyadari kalau Sanyong telah dirasuki oleh hantu. Pagi harinya, Sanyong masih tertidur di atas meja belajarnya, tapi di pantulan cerminnya, dirinya terbangun dan pergi keluar rumah. Yang ternyata bayangannya tersebut mendatangi tempat persembunyian penipu dan menyeretnya keluar. Sanyong yang asli terbangun dari tidurnya dan bergegas untuk berangkat kerja paruh waktu. Tak disangka, ia bertemu lagi dengan Haesang di tempat proyek saat mengantar makanan. Haesang memberitahu Sanyong kalau bayangannya semakin besar. Hal itu disebabkan karena roh jahat itu telah membunuh seseorang. Akan tetapi Sanyong tidak mempercayai keberadaan hantu. Haesang berusaha membuat Sanyong percaya dengan kata-katanya dengan menyewanya menjadi supir. 거울을 옆에 두고 잘 봐요. 평소랑 다른 게 보일 거예요. Sanyong yang baru pulang kerja dihampiri oleh dua orang detektif. Detektif itu menyelidiki terkait kasus kematian seorang penipu. Kematiannya terasa ganjal ditambah bekas luka yang ada di pergelangan tangannya, serupa dengan hal yang terjadi kepada Gang Mo, ayah Sanyong. 양쪽 손목에 멍자국이 왜 난 거지? Detektif Munchun pergi menemui Haesang. Haesang memberitahunya kalau ia telah menemukan keberadaan roh jahat yang telah membunuh ibunya. Tapi Munchun tidak mempercayai tentang keberadaan hantu dan menyuruhnya untuk hidup normal. Kemudian ditampilkan sahabat Sanyong yaitu Semi, sedang mencari tempat tinggal. Ia cocok dengan harga yang ditawarkan dan kemudian merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah tersebut. Setelah ia pindah ke sana, Sanyong main ke rumahnya dan menginap di sana. Ketika mereka sedang tertidur, Sanyong menyadari ada orang yang membuka jendela dan memotret mereka. Mereka berteriak dan berusaha mengejar orang-orang tersebut. Sanyong kewalahan mengejar mereka dan akhirnya melaporkan hal tersebut kepada polisi. Sepulang dari kantor polisi, mereka menemukan jasad anak yang memotretnya tadi. Sanyong pun teringat dengan perkataan Haesang dan akhirnya pergi menemuinya. Sanyong memberitahu Haesang tentang anak yang meninggal setelah memotretnya dan pergi ke pemakamannya. Haesang menyadari kalau kematiannya tidak ada hubungannya dengan Sanyong. Sanyong melihat teman-teman dari anak yang meninggal itu dan mengejarnya. Sanyong melihat bahwa mereka terdiri dari 4 orang, namun pada kenyataannya mereka hanya bertiga.
Mereka pun berlari setelah mendengar perkataan Sanyong. Haesang dan Sanyong mulai mencari tahu penyebab kematian anak tersebut. 누군가 밖에서 문을 두드리면 그 사람이 누군지 꼭 확인을 하고 열어주셔야 합니다. Yang kemudian Sanyong bertemu dengan Jin-wook yang sedang berlari seperti dikejar oleh seseorang. Mereka kembali ke rumahnya dan Jin-wook menceritakan apa yang terjadi. Sementara Haesang pergi ke rumah Hyun-woo, tapi tak ada orang di sana. Yang kemudian ia berusaha membuka pintu tersebut dan pemilik rumah tersebut datang. Mereka mengusir Haesang dari sana dan masuk ke rumahnya. Sanyong menyadari kalau pintu rumah Jin-wook terbuka dan melihat hantu dari kaca yang berdiri di depan pintu. Sanyong mengajak Jin-wook berlari keluar dan mewaspadai sekitar dengan melihat ke cermin. Ia juga mulai menanyakan bagaimana Hyun-woo bisa meninggal. 내가 죽으면 우리 집에서 무슨 일이 벌어지는지 꼭 알려줘. Haesang juga mendapat informasi kalau Hyun-woo sering mengatakan kalau ia mempunyai seorang adik tapi tidak terdaftar di kartu keluarganya. Ia pun berusaha mencari tahu keberadaan adik Hyun-woo, begitu juga dengan Sanyong. Sanyong mengikuti petunjuk dari arwah Hyun-woo sambil berlari. Haesang berhasil menemukan keberadaan anak tersebut, tapi aksinya ketahuan oleh orang tuanya, yang akhirnya Haesang dipukul dari belakang dan tak sadarkan diri. Ia dikurung bersama gadis kecil tersebut. Sementara para polisi mengetahui pelaku pembunuhan anak bertopi biru yang ternyata adalah ayah dari Hyun-woo. Haesang yang sudah sadar berusaha melepaskan ikatan tangannya dan berusaha membawa keluar gadis tersebut. Di saat yang tepat, Sanyong muncul dan membantu gadis itu keluar. Usaha mereka berhasil dan polisi menangkap orang tua Hyun-woo. Arwah Hyun-woo juga sudah hilang dengan tenang. Setelah insiden itu, Sanyong semakin tidak mempercayai hantu karena dua orang yang tewas itu adalah ulah penjahat. Sanyong pun pergi ke psikolog dan menceritakan keadaannya. 있다고 생각하세요? 심신이 미약한 상태에서 헛것을 볼 수는 있지만 진짜가 아니에요. Sanyong melakukan pekerjaan paruh waktunya. Kali ini ia menjadi jasa pindahan yang kebetulan anak dari pemilik rumah sedang tantrum karena mencari boneka kesayangannya. 애가 계속 우는데요. Sementara itu, Haesang menemui ibu Sanyong dan menanyakan tentang keadaan Sanyong. Setelah mendengar tentang aksesori rambut merah, Haesang pun pergi dari sana. 실례했습니다. 다시 연락드리겠습니다. Sanyong yang baru selesai bekerja, kemudian pergi ke tepi danau dan menyayat boneka milik anak kecil tadi. Setelah dirinya sadar, ia terkejut dan membuang bonekanya. Sanyong pun berlari dan berhenti di depan kaca. Ia memperhatikan bayangannya di cermin dan melihat sosok lain yang menyerupai dirinya. Sanyong menyadari bayangan dirinya di cermin menghilang dan melihat rumah neneknya. Ia pun bergegas pergi ke rumah neneknya. Sementara Haesang juga pergi menemui nenek Sanyong dan mencari aksesori rambut merah. Kemudian terdengar ketukan pintu. Neneknya langsung membuka pintu tersebut yang ternyata itu adalah roh jahat yang menyerupai Sanyong. Haesang yang menyadari aksi roh jahat berusaha menghentikan nenek Sanyong tapi usahanya sia-sia. Tak selang lama, Sanyong juga tiba di sana dan melihat kejadian tersebut. Polisi pun semakin penasaran dengan kasus yang baru-baru ini terjadi karena memiliki ciri-ciri yang sama dan tidak ada tersangka di dalamnya. 몽자국에 있는 자살 사건들이라고. Haesang mengajak Sanyong ke rumahnya dan menceritakan tentang aksesori rambut merah itu. Ia juga menceritakan tentang bagaimana ibunya bisa meninggal. Mereka pun bekerja sama untuk menyelidiki kasus tersebut. Sanyong juga menggambar hal yang dilihatnya sebelum neneknya meninggal. 이곳에 가면 그 앞길을 찾을 수 있을 겁니다.